Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai materi pengenalan hardware, software, dan brainware. Satu, pengertian hardware. Hardware adalah semua jenis komponen pada komputer yang memiliki bentuk fisik bisa dilihat dan dirasakan. Jadi, dapat dikatakan pengertian hardware adalah alat fisik komputer yang gunanya untuk melakukan beberapa proses seperti input, output, dan proses. 2. Ciri-ciri hardware. 1. Memiliki bentuk fisik. 2. Umumnya bersifat keras. 3. Terdapat di bagian luar komputer. 4. Media penghubung antara user dan software. 3. Fungsi hardware. Fungsi hardware adalah untuk memudahkan pengguna komputer dengan seperangkat alat komputer yang bekerja secara baik. Namun, jika dijabarkan, ada beberapa fungsi hardware secara spesifik, yaitu 1. Memberi output. Fungsi hardware yang pertama adalah untuk memberikan output kepada user setelah proses pengolahan input dilakukan. 2. Menerima input. Fungsi hardware selanjutnya adalah menerima input. Selain memberikan output, hardware juga menerima input yang dikirimkan oleh user. 3. Menyimpan informasi dan data. Hardware adalah perangkat keras di mana mempunyai fungsi untuk menyimpan data output. Biasanya, output tersebut akan disimpan dalam perangkat penyimpanan komputer. 4. Mengolah informasi dan data. Selanjutnya, fungsi hardware adalah untuk mengolah data yang kemudian menjadi informasi baru yang berguna agar dapat dipahami oleh manusia. 4. Jenis-jenis hardware. Ada macam-macam hardware beserta contohnya. 1. Hardware output. Hardware output adalah perangkat yang berfungsi untuk menghasilkan informasi baru atau data yang berguna sehingga dapat dimengerti oleh user. Informasi baru tersebut dikeluarkan melalui perangkat lain seperti monitor, printer, dan speaker. 2. Hardware input. Hardware input adalah perangkat masukan yang berperan memasukkan data berupa gambar, teks, video, dan audio ke dalam komputer. Berikut beberapa contoh hardware input. Yang pertama yaitu mouse, kedua keyboard, dan ketiga scanner. 3. Hardware proses. Hardware proses atau proses hardware adalah perangkat yang berguna untuk memproses data dan mengolahnya pada komputer. Perangkat ini bisa disebut sebagai otak komputer karena melakukan proses penting terhadap data yang diinputkan. Beberapa contoh hardware proses adalah CPU, VGA, dan RAM. 4. Storage device. Sesuai namanya, storage device berarti perangkat penyimpanan. Ini merupakan bagian dari hardware di mana fungsinya adalah menyimpan data komputer. Beberapa hardware yang termasuk ke dalam jenis ini antara lain ada hard disk, flash disk, dan optical disk. 5. Perangkat tambahan. Perangkat tambahan hardware adalah alat yang membantu komputer untuk menjalankan perintah user. Perangkat ini biasanya disebut dengan istilah peripheral. Gunanya untuk menghubungkan perangkat komputer dengan koneksi internet. Salah satu contohnya adalah modem. Modem dapat kamu gunakan untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog maupun sebaliknya. 5. Cara kerja hardware. Cara kerja hardware adalah didasarkan pada perintah. Ini disebut juga dengan instruction set. Dengan adanya perintah tersebut, hardware bisa melakukan berbagai kegiatan yang telah ditentukan oleh pemberi perintah. Adapun 3 instruksi dasar untuk menjalankan hardware adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu instruksi dasar input, yang kedua ada instruksi dasar proses, dan yang terakhir instruksi dasar output. 1. Pengertian software. Perangkat lunak atau software adalah bagian dari komputer yang terdiri dari beberapa perintah di mana pengoperasiannya dilakukan melalui mesin komputer. Dengan kata lain, software adalah perangkat yang tidak punya wujud fisik. Penjelasan lebih lanjut, pengertian software adalah perangkat lunak berisi data yang diprogram atau disimpan dengan fungsi-fungsi tertentu. Dalam pembuatannya, software adalah perangkat yang dikembangkan oleh pengembang atau developer atau
Pemrogram atau programmer menggunakan bahasa pemrograman tertentu yang dapat dikombinasikan dengan kode yang dapat dikenali perangkat keras, di mana dalam hal ini ialah PC atau komputer. Ciri-ciri software. Pertama, perangkat baru software. Yang kedua, bersifat open source, freeware, server, atau komersial. Yang ketiga, butuh file installer untuk install. Yang keempat, mudah terserap virus komputer. 3. Fungsi software. Yang pertama, sebagai perangkat komputer agar dapat dioperasikan dengan baik oleh perintah-perintah tertentu. Yang kedua, mengontrol hardware yang ada di komputer sehingga dapat digunakan dan bekerja dengan baik sesuai kebutuhan. Yang ketiga, mencari penghubung antara beberapa software dengan hardware komputer. Keempat, mencari penerjemahan perintah software ke dalam bahasa mesin supaya hardware bisa menerimanya dengan baik. Yang kelima, mengidentifikasi program dalam komputer. 4. Jenis software dan contohnya. 1. Operating system. Salah satu jenis software adalah operating system. Perangkat lunak ini berfungsi mengelola semua perangkat keras yang terhubung ke CPU komputer. Operating system juga membantu menerjemahkan aktivitas dengan mengelola proses yang perintah pengguna dan disebarkan ke CPU sehingga perintah tersebut dapat dijalankan dengan benar di komputer. Contoh operating system software adalah Microsoft Windows, Linux, Access, dan Linux. 2. Programming language. Jenis software programming language adalah bahasa yang digunakan untuk menulis program. Contoh software ini meliputi HTML, Java, PHP, C++, dan masih banyak lainnya. 3. Program aplikasi. Program aplikasi adalah perangkat lunak yang umumnya kita jumpai dalam kegiatan sehari-hari. Perangkat lunak ini berfungsi sesuai tujuan pembuatannya. Contoh software program aplikasi adalah Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, dan Mio. Jenis-jenis software berdasarkan distribusinya. Pertama, Atur. Atur adalah software yang dirancang dengan tujuan membagikan iklan online secara otomatis ke dalam layar komputer pengguna. Jenis perangkat lunak ini juga bisa menghasilkan pendapatan melalui metode pay-per-click atau PPC. 2. Firmware. Ini adalah jenis penyimpan perangkat lunak hanya baca. Properti ini tidak dapat diubah. Jadi jika kamu mengalami masalah fungsional, kamu tidak perlu melakukan perubahan atau pengembangan lebih lanjut. 3. Freeware. Freeware adalah jenis software yang tidak memiliki batasan waktu tertentu. Namun sebagian besar perangkat lunak jenis ini punya fitur yang tidak cukup sempurna untuk digunakan. 4. Malware. Malware adalah jenis software yang berbahaya jika disalahgunakan. Pasalnya, malware dirancang untuk menginfeksi komputer dan masuknya. Terdapat banyak jenis malware, salah satunya adalah virus komputer. 5. Open source. Open source adalah jenis software yang kode sumbernya bisa dibuka. Kamu juga dapat mengubah, meningkatkan, dan mendistribusikannya kembali tanpa harus membayar. Jenis software ini dikembangkan oleh programmer menggunakan suatu bahasa pemrograman khusus. 6. Shareware. Shareware adalah perangkat lunak yang dapat digunakan secara gratis. Jenis software ini biasanya digunakan sebagai demonstrasi dengan fungsionalitas dan waktu penggunaan terbatas. 7. Spyware. Spyware adalah jenis software yang dirancang sebagai mata-mata setiap aktivitas user. Software ini juga sering disalahgunakan untuk melakukan pencurian data komputer. Cara kerja software. Software pada awalnya dibuat oleh ilmuwan dengan kode mesin machine code, yaitu angka-angka biner yang dapat dikenali oleh komputer, khususnya prosesor. Sebelum dikembangkan komputer modern, pembuatan kode program untuk mesin komputer dibuat dengan mesin switchboard yang berukuran besar. Kemudian, kode mesin tersebut disimpan dalam media penyimpanan tertentu. Software bekerja dengan menggunakan kode mesin yang dapat membuat instruksi untuk melakukan perhitungan, logika, I/O, aritmatika kepada prosesor. Sekarang, bahasa pemrograman rendah atau low-level language, misalnya assembly, digunakan menjadi alternatif untuk membuat kode mesin. Karena lebih mudah dibaca, namun tetap mengutamakan kedekatan terhadap instruksi hardware. Pengertian brainware. Brainware merupakan orang yang mengoperasikan perangkat komputer. Dengan kata lain, brainware adalah manusia yang mempunyai kemampuan menjalankan perangkat hardware dan software pada sebuah komputer.
Adapun istilah lain dari brainware adalah perangkat intelektual. Hal tersebut dikarenakan tanpa brainware, secanggih apapun software dan hardware pada perangkat komputer tidak akan bekerja. Dalam konteks dunia bisnis dan pengembangan perusahaan, istilah brainware diartikan sebagai seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan intelektual untuk mengeksplorasi jaringan sistem informasi manajemen. Kemudian yang kedua, jenis-jenis brainware. Untuk jenis-jenis brainware yang pertama adalah operator komputer. Kedua, teknisi komputer. Ketiga, programmer. Keempat, spesialis jaringan. Kelima, project manager. Keenam, sistem analis. Ketujuh, database administrator. Kedelapan, graphic designer. Kesembilan, konsultan. Dan yang terakhir, kesepuluh adalah trainer. Fungsi brainware. Brainware merupakan orang yang mengoperasikan software dan hardware pada perangkat komputer. Berdasarkan pengertian tersebut, brainware memiliki 3 fungsi utama, yaitu sebagai berikut. 1. Sebagai programmer, yaitu fungsi brainware yang bisa membuat dan membangun sistem komputer dengan kemampuan coding yang dimilikinya, sehingga dapat menjaga kelancaran dan keamanan seluruh sistem komputer. Yang kedua, sebagai administrator, yaitu fungsi brainware yang mengelola sistem dan jaringan komputer, seperti untuk menjaga kelancaran sistem database pada komputer, mengatur, mengelola, dan menyimpan data-data penting pada komputer. 3. Sebagai operator, yaitu fungsi brainware yang menjalankan program atau sistem, serta melakukan perawatan terhadap komputer. Nomor 4. Komponen brainware. Komponen brainware ada 2. 1. Hardware engineer. Sesuai namanya, hardware engineer adalah seorang brainware yang berfokus pada perangkat keras dari suatu sistem komputer. Hardware engineer memiliki keahlian dan pengetahuan tentang perangkat komputer yang bersifat fisik. Mereka bertanggung jawab untuk mengembangkan metode atau teknik baru dalam pembuatan perangkat keras. Jadi yang kedua, software engineer. Jika hardware engineer menangani perangkat keras dari sistem komputer, software engineer menangani perangkat lunak dari sistem komputer. Seorang software engineer akan bertanggung jawab dalam melakukan perancangan dan pengembangan teknik-teknik baru di bidang jaringan komputer. Contoh brainware. Netter, yaitu pengguna internet yang menjelajahi website untuk mencari informasi. EDP Departemen, yaitu kepanjangan dari Electronic Data Processing Department atau biasa disebut juga IT Department. Network System, yaitu jenis operasi yang ditujukan untuk menangani suatu jaringan komputer. Jadi salah satu model bisnis yang masuk ke dalam beberapa penjelasan di atas yaitu model bisnis startup. Startup model bisnis ini adalah Anda membuat prototipe layanan atau produk yang menarik, lalu Anda mencari investor agar mau membiayai perusahaan Anda. Harapannya bisnis startup ini besar dan menjadi perusahaan yang menguntungkan tentunya setelah startup ini menjadi perusahaan resmi. Model bisnisnya akan berubah ke model iklan, model bisnis broker seperti kebanyakan website marketplace, atau model software as a service, tergantung model startup Anda. Model bisnis ini cocok untuk perusahaan baru di bidang IT yang ingin mendapatkan suntikan modal. Masih ada beberapa model lain namun biasanya model tersebut merupakan variasi dari model di atas atau kombinasi dari model di atas sebagai penutup. Jika Anda hidup di Indonesia dan ingin jadi seorang programmer, sepertinya model bisnis kontrak kerja adalah model bisnis yang paling realistis. Baru diikuti model iklan, model bisnis retail menjual software, baru yang terakhir adalah model bisnis open source. Baiklah, itulah penjelasan saya tutupi dengan kata maaf saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Jadi jika ada yang mau mendengarkan dari penjelasan saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.